pipi Nania bersemu merah. Lalu matanya berpijar bagaikan lampu neon 15 watt. Hatinya sibuk merangkai kata-kata yang barangkali berterbangan di otak melebihi kapasitas. Mulut Nania terbuka. Semua menunggu. Tapi tak ada apapun yang keluar dari sana. Sebab masa depanmu cerah. Sebentar lagi kamu meraih gelar insinyur. Bakatmu yang lain pun luar biasa. Nania sayang, kamu bisa mendapatkan laki-laki manapun yang kamu mau. Nania memandangi mereka. Orang-orang yang amat dia kasihi. Papa, kakak-kakak, dan terakhir mama takjub dengan rentetan panjang uraian mereka atas satu kata kenapa yang barusan Nania lontarkan. Nania cuma mau Rafli, sahutnya pendek dengan air mata mengembang di kelopak. Hari itu dia tahu, keluarganya bukan hanya tidak suka dengan Rafli, melainkan sangat tidak menyukainya. Ketidaksukaan mencapai stadium 4. Parah. Tapi kenapa? Sebab Rafli cuma laki-laki biasa, dari keluarga biasa, dengan pendidikan biasa, berpenampilan biasa, dengan pekerjaan dan gaji yang amat sangat biasa. Bergantian, 3 saudara itu Nania mencoba membuka matanya. Tak ada yang bisa dilihat pada dirinya Nania. Cukup. Nania menjadi marah. Tidak pada tempatnya ukuran-ukuran duniawi menjadi parameter kebaikan seseorang. Di mana iman, di mana tawakal, hingga begitu mudah menentukan masa depan seseorang dengan melihat pencapaiannya hari ini. Sayangnya, Nania lagi-lagi gagal membuka mulut dan membela Rafli. Barangkali karena Nania memang tidak tahu bagaimana harus membelanya. Gadis itu tak punya fakta dan data konkret yang bisa membuat Rafli tampak luar biasa. Nania cuma punya idealisme berdasarkan perasaan yang telah menuntun Nania menapaki hidup hingga umur 23. Dan nalurinya menerima Rafli. Di sampingnya Nania bahagia. Mereka akhirnya menikah. Setahun pernikahan, orang-orang masih sering menanyakan hal itu. Masih sering berbisik-bisik di belakang Nania. Apa sebenarnya yang dia lihat dari Rafli? Jeleknya, Nania masih belum mampu juga menjelaskan kelebihan-kelebihan Rafli agar tampak di mata mereka. Nania hanya merasakan cinta begitu besar dari Rafli. Begitu besar hingga Nania bisa merasakannya hanya dari sentuhan tangan, tatapan mata, atau cara dia meladeni Nania. Hal-hal sederhana yang membuat perempuan itu sangat bahagia. Tidak ada lelaki yang bisa mencintai sebesar cinta Rafli pada Nania. Nada suara Nania tegas, mantap tanpa keraguan. Ketika saudara Nania hanya memandang lekat, mata mereka terlihat tak percaya. Nia, siapapun akan mudah mencintai gadis cantikmu. Kamu adik kami yang tak hanya cantik, tapi juga pintar. Betul, kamu adik kami yang cantik, pintar, dan punya kehidupan sukses. Nania merasa lidahnya keluh. Hatinya siap memprotes. Dan kali ini dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka tak boleh meremehkan Rafli. Beberapa lama, keempat adik dan kakak itu beradu argumen. Tapi Rafli juga tidak jelek, Kak. Betul. Tapi dia juga tidak ganteng, kan? Rafli juga pintar. Tidak sepintarmu, Nania. Rafli juga sukses. Pekerjaannya lumayan. Hanya lumayan, Nania.
bukan sukses. Tidak sepertimu. Seolah tak ada apapun yang bisa meyakinkan kakak-kakaknya bahwa adik mereka beruntung mendapatkan suami seperti Rafli. Lagi-lagi percuma. Lihat hidupmu, Nania. Lalu lihat Rafli. Kamu sukses, mapan. Kamu bahkan tidak perlu lelaki untuk menghidupimu. Teganya kakak-kakak Nania mengatakan itu semua. Padahal adik mereka sudah menikah dan sebentar lagi punya anak. Ketika 5 tahun pernikahan berlalu, ocehan itu tak juga berhenti. Padahal Nania dan Rafli sudah memiliki 2 orang anak. 1 lelaki dan 1 perempuan. Keduanya menggemaskan. Rafli bekerja lebih rajin setelah mereka memiliki anak. Padahal itu tidak diperlukan, sebab gaji Nania lebih dari cukup untuk hidup senang. Tak apa, kata lelaki itu, ketika Nania memintanya untuk tidak terlalu memforcer diri. Gaji Nania cukup, maksud Nania jika digabungkan dengan gaji abang. Nania tak bermaksud menyinggung hati lelaki itu. Tapi dia tak perlu khawatir, sebab suaminya yang berjiwa besar selalu bisa menangkap hanya maksud baik. Sebaiknya Nania tabungkan saja untuk jaga-jaga ya. Lalu dia mengelus pipi Nania dan mendaratkan kecupan lembut. Saat itu sesuatu seperti kejutan listrik menyentakkan otak dan membuat pikiran Nania cerah. Inilah hidup yang diimpikan banyak orang. Bahagia.